Aman? Aman. Jadi Action. Perkenalkan, nama saya Nicholas Prasetya Purnomo. Saya Josama Lumanau. Nama saya William Arya. saya Kevin Gunawan Halim. Saya magang di sini. Di sini saya adalah Andi Alfa Benafala. Saya merupakan salah satu dari tim marketing dari Oppo. Kami di sini bertugas sebagai bagian dari metode riset untuk peningkatan kampanye marketing dari Oppo itu sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis data apa yang akan digunakan dalam kampanye pemasaran yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, dalam penggunaan datanya, kami akan memanfaatkan dua jenis data. Yang pertama adalah kuantitatif, dan yang kedua adalah data kualitatif. Apa sih yang dimaksud data kualitatif di sini? Data kualitatif yang digunakan di sini adalah data-data yang sejenis dengan utas Twitter. Utas Twitter adalah data-data kualitatif yang berisikan ide-ide dari para penulisnya yang memiliki insight sangat menarik jika kita dapat memanfaatkannya. Karena Twitter adalah media sosial yang sangat update, maka data yang didapatkan sangatlah relevan. Jika kita ingin membuat sebuah kampanye, maka ada baiknya kita mencari nih apa dulu sih tren yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya fitur yang sangat update di Twitter, maka akan sangat mudah bagi kami tim pemasaran untuk mencari nih apa sih tren yang ada. Nah, data-data kualitatif yang sudah didapatkan dari Twitter tadi dapat membantu atau melengkapi data-data kuantitatif. Selain untuk mendapatkan ide atau tren apa yang sedang ada, data kualitatif juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap sebuah keputusan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, dari situ kita bisa tahu nih apakah kampanye yang sudah kita jalankan itu berhasil mencapai titik sasaran atau tidak berhasil. Dari sini kita bisa dapat nih respon dari masyarakat. Apakah keputusan yang sudah dibuat itu berdampak baik atau berdampak buruk. Nah, dari situ kita dapat nih melihat respon masyarakat dari keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Sehingga kita dapat mengantisipasi masalah apa sih yang terjadi di keputusan sebelumnya dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan kampanye sebelumnya. Dari situ kita akan menjadi lebih antisipatif terhadap hal-hal apa yang akan terjadi dengan adanya kampanye kita. Setidaknya tidak apa-apa menggunakan kampanye yang sama asalkan kamu melakukannya dengan lebih baik. Nah, dari hal ini kita belajar tidak apa menggunakan kampanye-kampanye yang sudah digunakan sebelumnya, tetapi kita membuat hal yang sama ini menjadi lebih baik lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan data-data kuantitatif yang bisa digunakan dalam melakukan riset pemasaran. Data-data yang saya maksud di sini adalah peningkatan penjualan yang didapatkan dari suatu perusahaan saat melakukan kolaborasi dengan key opinion leaders atau yang disebut dengan KOL. Hal ini berimplikasi tentu pada peningkatan sales seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Perusahaan bisa mencari tahu seberapa besar atau seberapa berdampaknya suatu kolaborasi antar perusahaan dengan KOL ini ataupun dengan perusahaan lain. Dari mencari tahu statistik peningkatan penjualan, dari sini kita bisa mengetahui, melihat dari siklus yang ada atau melihat dari musim yang ada, kolaborasi macam apa yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk dapat meningkatkan pemasarannya dan pada akhirnya dapat meningkatkan penjualannya juga. Hal ini tentunya juga tidak jauh dari yang namanya peningkatan kesadaran merek atau brand awareness. Jika kita sangkut pautkan, maka dengan kita meriset peningkatan sales dari perusahaan ketika berkolaborasi dengan KOL, ini berarti kita bisa mencari tahu juga seberapa meningkatnya brand awareness suatu perusahaan ketika mereka melakukan kolaborasi dengan KOL ataupun perusahaan lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tools atau metode riset yang digunakan untuk dalam pemasaran kali ini. Kami menggunakan tools secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu ada FGD. Apa itu FGD? FGD adalah kesingkatan dari Focus Group Discussion, yang dimana kami akan melakukan diskusi bersama sampel target market, bersama dengan moderator, bersama Nutulen dan tim marketing. Setelah kami melakukan diskusi, data diskusi tadi, kami akan mengambil keputusan bagaimana untuk
marketing ke depannya. Selanjutnya ada observasi online. Observasi online ini merupakan cara metode untuk mengumpulkan data dari media sosial. Contoh yang media sosial yang kami gunakan yaitu berupa Twitter seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kami akan mengambil dan mengumpulkan data berdasarkan apa yang sedang trending di media sosial. Selanjutnya kami menggunakan metode riset secara kuantitatif yaitu berupa survei. Survei merupakan cara pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan dengan berupa beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang kami ajukan menggunakan platform Instagram. Kami akan menggunakan fitur tersebut dengan bertanya kepada follower kami dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pertanyaan seperti apa yang dia sukai, apa yang dia minati lah dengan produk kami ini. Selanjutnya kami menggunakan survei dalam situs web. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan pertanyaan seputar produk kami. Di sini kami mengambil contoh merek yaitu McDonald. Kenapa kami memilih McDonald? Karena McDonald memiliki satu kampanye yang unik yaitu McDonald X BTS. Jadi di sini McDonald bekerja sama dengan salah satu boyband ternama Korea bernama BTS, yang dimana nama dari BTS tersebut akan dicantumkan di dalam kemasan secara visual. Kenapa McDonald mengambil BTS sebagai salah satu kolaboratornya? Alasannya adalah pertama, kami asumsikan bahwa McDonald melakukan metode riset secara kualitatif melalui observasi online, yang dimana McDonald bahwasanya pangsa terbesar dari para anak muda zaman sekarang merupakan fans BTS. Itu pertama, dari segi observasi metode riset secara kualitatif. Yang kedua dari kuantitatif. McDonald melihat bahwasanya data yang dia dapatkan dalam Harus gebuk-gebuk gitu, kenapa? Kenapa gebuk-gebuk? Ya emang harus kayak gitu. Ya udah. Biar diam dulu. Gua baru bisa, dia harus diam dulu. McDonald melihat bahwasanya data yang mereka dapatkan dalam kurun waktu 3 tahun ini, fans atau penggemar dari BTS memiliki dominasi angka terbesar dari beberapa banyaknya kategori entertainment yang ada di dunia. Maka dari itu, dari data kualitatif dan data kuantitatif yang sudah didapatkan dari McDonald mendapatkan inspirasi untuk bekerjasama dengan BTS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sumber daya yang digunakan dalam melakukan riset untuk mencapai kampanye. Sumber daya yang diperlukan antara lain yang pertama, sumber daya manusia. Kami berasumsikan bahwa Oppo Indonesia akan menggunakan sumber daya manusia yakni tim marketing manager yang berjumlah 11 orang yang terdiri atas 1 orang marketing manager yang akan memimpin tim, 5 orang marketing staff yang akan bertugas untuk menganalisis data yang diberikan, dan juga 5 orang staff public relation yang bertugas untuk menyampaikan saran dari konsumen. Sementara itu, peralatan yang kami asumsikan akan digunakan brand Oppo Indonesia, yang pertama ada hardware dan software. Hardware yang akan digunakan oleh brand Oppo Indonesia, kami asumsikan bahwa mereka akan menggunakan komputer dan juga koneksi internet. Sementara itu, software yang akan digunakan adalah database seperti Google Analytics. Maka dari itu, dalam melakukan riset untuk mencapai kampanye tersebut, kami asumsikan bahwa brand Oppo Indonesia akan mengeluarkan dana untuk tim marketing dan juga peralatan yang digunakan. Untuk dana tim marketing, yang pertama adalah marketing manager. Gaji marketing manager kami asumsikan adalah 12 juta per bulan. Sementara itu, gaji staff marketing adalah 7 juta per bulan, dan juga gaji staff public relation adalah 6 juta per bulan. Sementara itu, untuk peralatan digunakan yakni adalah Google Analytics. Kami asumsikan brand Oppo Indonesia menggunakan Google Analytics dengan Google Analytics Premium yang memiliki subscription sebesar kira-kira 200 juta per bulannya. Maka dari itu, perkiraan dana yang akan dikeluarkan oleh brand Oppo Indonesia per bulannya adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih.